Halo guys, welcome to our channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dalam keadaan baik. Oh ya guys, bertemu lagi dengan saya di game Legend of the Punic. Jadi di game Legend of the Punic ini ada literary gathering. Jadi ini kayak foster child kita yang ada di kabinet itu bakal berkompetisi dengan foster child lain dari player lain. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada literary gathering. Jadi kayak field di mana tempat kompetisi antara foster children. Kita klik di sini. Nah, teman-teman, jadi di event ini yang namanya literary gathering ini, ketika kita mengumpulkan poin, kita dapat baju yang dapat merubah penampilan foster children kita. Jadi ini bajunya. Yang pertama Book of Society, atributnya itu plus 5%. Next level all attribute become 10%. Kalau Achieve of Talent, all attributnya plus 5%, next level 10%. Jadi yang pertama well-rounded and then well-versed ya, nama bajunya. Nah, gimana sih kita ngedapatin ini? Ngedapatin ini dengan kita exchange point di point shop. Kita pilih yang Book of Society. Jadi untuk Book of Society ini kita harus ngumpulin 10 Book of Society. Jadi sekitar ada 20.000 poin yang harus kita kumpulkan untuk bisa mengganti baju dari foster children kita. Jadi kalau kita bisa kayak ganti kostum foster children, kita bisa ngedapetin power plus 5%, dan kalau kita naik ke level berikutnya jadi plus 10%. Itu kan termasuk tinggi ya kan? Karena sebelum-sebelumnya kan cuma 1%, tapi ini 5% untuk power dari foster children kita. Jadi kita fokus ke foster children aja ya. Nah, di point shop ini ada Book of Society yang aku bilang kita gunakan untuk ngupgrade kostum, dan kita harus dapat 10 book ini. Kemudian ada Prestige Token 3. Jadi ini untuk mendapatkan 1000 Prestige Point setelah digunakan. Kemudian ada Prestige Token yang warnanya biru, itu untuk 300 poin. Prestige Token 1 yang warnanya hijau itu untuk 100. Jadi ada yang 1, 2, 3. Jadi semakin tinggi poinnya, semakin kita bisa mendapatkan prestige yang lebih tinggi. Kemudian ada potential fruit, knowledge, skill, servant box, blessing, sama behavior gift box. Jadi di sini di behavior gift box kita bisa dapat item secara random apapun itu. Jadi yang milihin mereka, bukan kita. Aku akan jelasin satu-satu ya guys, dari apa yang bisa kita dapetin dulu. Kemudian pertanyaannya, gimana sih kita ngedapetin poin? Jadi kita klik battle ya. Jadi sebenarnya teman-teman, game ini tuh hampir selesai. Maksud aku hampir sudah final. Kan teman-teman bisa lihat sekarang di final. Yang pertama kita akan, jadi pertama kan kita register dulu ya. Kita klik regis
di battle ini. Kemudian setelah kita regis, kita akan otomatis battle dengan player lain. Nah, setelah kita battle otomatis, disitulah kita akan ditentukan kita itu masuk di leader akademia, academic expert, atau learn and talented. Kalau misalnya di dalam battle serandom itu kita kalah 5 kali, otomatis kita akan drop out dari leader akademia dan masuk academic expert. Kalau kita drop out lagi, kita akan masuk di learn and talented. Jadi maksimal 5 kali kalah, kita akan drop out. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di leader akademia ini powernya, kalau teman-teman lihat sekilas aja, lebih tinggi di leader akademik ya, akademia. Karena memang di sini tuh orang-orang yang nggak drop out dan otomatis pasti powernya lebih tinggi gitu. Terus yang kedua, ketika setelah kita register, kita harus arrange team yang akan mensupport foster children kita. Jadi arrange timnya itu ada tim authority, politik, kemudian wisdom, karisma, sama all attribute. Dan aku udah arrange tim. Dan setelah aku random battle, akhirnya aku masuk di leader akademik. Di sini. Di top 64 ya. Di sini Miss Rian aku. Setelah aku lihat-lihat sih dari urutannya, karena kan ini tuh nggak cuman foster children kan, jadi tuh foster children yang disupport oleh partner lain. Jadi otomatis pastilah player yang powernya lebih tinggi pasti menang lah di ronde ini. Jadi di ronde 64 player kan di sini teman-teman bisa lihat ada 64 final, 32 ada 16, ada 8, ada final. Final ini antara 4 orang ya. Jadi 4 orang di 2 orang dibandingkan masing-masing 2 orang siapa menang, kemudian mereka akan ditandingkan lagi. Nah, setelah aku masuk di leader academy, ada keterangan kalau kita bisa cheer up, tapi kan ini aku udah nggak bisa cheer up lagi, ya kan. Jadi setelah cheer up, aku pilih player-player mana yang bakal aku cheer up. Ketika kita men-cheer up salah satu player, ketika player itu menang, itu akan berpengaruh, ketika player itu menang di babak-babak selanjutnya, itu akan berpengaruh pada poin yang kita dapatkan. Dan satu lagi yang perlu teman-teman tahu, kalau di sini tuh yang kita ditandingkan gak hanya cuman dengan player dari serverku, yaitu server S90, tapi juga ada dari S89, 90, 91, 92 ya. 4 server ini, S89, 90, 91, 92. Jadi semua 4 server ini akan ditandingkan. Nah, teman-teman bisa lihat, kan aku cuma dikasih 3 kesempatan untuk cheer up. Siapa player yang aku cheer up? Karena ada player yang memang dari guild aku cheer up. Aku cheer up player dari guild aku, sama aku men-cheer up diriku sendiri. Kemudian karena aku nggak tahu ya apa sih gunanya cheer up ini gitu loh. Apakah ini akan berpengaruh pada kemenangan si player itu? Dan ternyata itu tuh nggak berpengaruh pada kemenangan player itu gitu. Itu tuh berpengaruh ketika player yang kita cheer up itu menang sampai ke babak selanjutnya, babak akhir lah ya, final.
itu kita akan ngedapetin poin gitu loh. Ternyata nggak ngaruh cheer up ini akan membuat si player itu bakal menang, itu enggak. Jadi tetap pure dari power dan kemampuan mereka. Itu yang aku tahu guys setelah aku mengalaminya. Setelah di cheer up, akhirnya kita masuklah di babak ya. Di 64 final. Jadi teman-teman bisa lihat aku ada tulisan di atas itu taking part. It means aku ikut berpartisipasi di babak 64 besar untuk pemain ini. Teman-teman bisa lihat aku. Nah, di babak 64 besar ini kita juga dikasih kesempatan untuk betting. Jadi kita akan membeli cash exchange ini, ya kan? Di sini kita dikasih kesempatan untuk buy silver 3 kali dengan silver kita. Kemudian dengan buy in gold. Dan di sini ada keterangan 1 banknote 100 poin. Jadi ketika kita punya 8 banknote, berarti kan kita bisa dapat 800 poin gitu. Aku juga akan buy ini. Oke, gue beli 8 lah ya. 8. Karena aku pengen bet. Kita akan bet masing-masing player ini. Contohnya, karena ini udah selesai ya guys ya. Ini sudah selesai, yang 32 sudah. Aku masih taking part di 32, tapi di 16 besar aku kalah. 8 besar aku nggak bisa masuk, nah di final. Sekarang aku mau ngasih tahu teman-teman gimana caranya bet ya. Jadi gue akan bet. Nah, ini antara Longlia sama ini ya. Ini karena tulisan Cina jadi aku gak ngerti. Aku bakal bet Longlia ya, karena aku cuma dapat 8, jadi aku bet 3 untuk Longlia. Aku klik 3 kali di sini, kemudian aku pilih player yang aku bet untuk menang. Longlia, oke, bet. Oke ya udah. Kemudian antara gue lihat dulu nih teman-teman. Oke. Antara Lady Arista sama ini aku bet dia, karena dia powernya lebih tinggi sih. Aku sih sempat berpikir ya ngapain sih ngikut bet ngabisin duit, ternyata tuh ngaruh sama poin kita gitu. Aku bet. Oke, aku udah bet ya. Aku masih sisa 2. Masalahnya 2 itu nggak bisa gitu, jadi harus 1 lagi gitu. Jadi mungkin nanti lah ya, aku akan lihat, mungkin dari game aku bisa ngedapetin 82 gold lagi lah ya. Nah, setelah kita support ini, ketika yang kita support itu menang, kita akan ngedapetin poin. Teman-teman bisa lihat di sini ada ronde 1, 2, 3. Ronde 1 itu 14.30, ronde 2 itu 15.30, ronde 3 itu 16.30. Jadi kita ada 3 kali ronde. Dan aku udah support masing-masing 3. Nah, setelah ternyata yang kita support itu menang, kita bakal ngedapetin poin gitu. Di poin ini. Nah, karena aku kan mikir ya, aku nggak mau top up lagi. Jadi aku pilih yang ini, Prestige Token 3, dapat Prestige 1000. Karena memang actually aku baru aja nyelesain tem ranking yang di power ranking. Dan ini otomatis kan ngaruh banget kan sama ranking kita gitu. Kayak jadinya aku pilih yang Prestige. Setelah aku pilih Prestige, nanti
Setelah aku dapat poin, pilih prestige. Nanti kita klik di cabinet. Kemudian kita klik di scholar prestige. Otomatis di sini akan ada, misalnya kita dapat poin 1000 ya, di sini jadi 1051. Kemudian kita upgrade di masing-masing sini. Nah, aku sih pengen nunggu sampai 5000, jadi aku bisa upgrade di sini atau di sini atau di sini. Jadi banyak ya macam-macam upgrade-nya. Jadi ini ketika kita ngupgrade itu akan berpengaruh sama power dari foster children kita gitu. Karena emang waktu tadi aku kan nggak bisa ngumpulin sampai 5000 ya, dan aku ada power ranking dan aku harus ngedapetin token general, karena tokenku sebelum power ranking itu ada 8, dan kalau aku di posisi 20 besar aku bisa ngedapetin 2 token lagi. Makanya aku harus bisa di 20 besar. Jadi aku tadi baru selesai teman-teman, ranking gue 19, mepet banget, dan aku ngedapetin 2 token general, dan akhirnya aku bisa ngedapetin partnerku yang baru, yaitu Liang Hongyu. Jadi aku sekarang untuk debate kan ini sekarang debate ya teman-teman, aku fokus untuk nge-upgrade dia dengan book, karena dia itu kan balance. Jadi emang aku sih generalku sekarang ada dua-duanya tuh balance, karena bagi aku balance tuh lebih bagus daripada dengan spesialisasi gitu menurut aku ya, karena aku bisa ngasih book ke mereka dan mereka bisa nerima semua book itu gitu, karena mereka nggak ada spesialisasinya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, nanti akan aku kasih tahu ke kalian ketika aku dapat poin ya, setelah aku menang biddingnya. Nanti aku kasih tahu kalian, tampilin kalian gimana ketika dapat poin dan gimana caranya untuk bisa prestige ya foster children kita. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya, di event-event selanjutnya, karena memang di game ini tuh banyak banget event-event baru, dan aku kadang-kadang untuk memahaminya aku harus baca keterangannya gitu beberapa kali. Jadi sampai jumpa di event-event selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, komen video kita. Thank you.